Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode ini saya ingin mengajak Anda kembali melihat progres proyek normalisasi milik Dinas Sumber Daya Air DSDA Provinsi DKI Jakarta di Kali Cideng, segmen Jalan Kuningan Mulia sampai di Jalan Kuningan Persada, persis di depan gedung KPK Merah Putih ini. Proyek ini dibagi 3 segmen dalam aktivitas pekerjaannya, di mana dalam bahasa kontraktor disebut fleet atau di Indonesia kan jadi flat atau kelompok kerja. Nah, untuk mengetahui progres proyek normalisasi Kali Cideng yang masih digas oleh PT Jaya Konstruksi selaku kontraktor pelaksana, saya ditemani oleh Mas Imam Dinanjar selaku K3 dari PT Jaya Konstruksi ini. Ini flat 1 ya Pak ya, STA 1650 sampai STA 1 plus 800. Nah ini untuk kerjaannya pemancangan udah selesai semua Pak, dari awal sampai jembatan PNM. Untuk selanjutnya pekerjaan capping beam. Capping beam itu sisi kiri itu udah selesai semua, dan nanti kita lari ke sisi kanan. Mungkin sisi kiri masih di sebelum jembatan itu Pak ya, STA 670-an lah, 70-80-an lah, itu ngejar di situ. Setelah selesai nanti pindah ke sini. Nah, jadinya nanti mungkin sama seperti yang existing yang udah dekat Happy Works itu Pak. Nah seperti ini Pak, nanti jadinya seperti ini. Kalau kalinya naik udah kelihatannya rapi Pak. Ini nanti kita rapiin lagi Pak untuk yang udah di capping beam. Sobat Jelajah Jakarta, dalam normalisasi di Kali Cideng ini, pembagian sisi kali yang dipancang seat pile adalah sisi kanan atau R, kependekan dari right, dan sisi kiri atau L, kependekan dari left. Yang saya tandai ini sisi R, dan di seberang sisi kanan ini adalah sisi L. Sebagaimana diungkapkan Mas Imam tadi, saat ini sisi R sudah dibangun capping beam, sementara sisi L belum. Nanti jika sisi R ini sudah kelar semua dibangun capping beam, maka gantian di sisi L akan dibangun capping beam. Nanti setelah yang sisi kanan udah selesai, lari ke sisi kiri Pak. Itu bentar lagi selesai. Setelah itu pindah ke sini. Yang di sana yang udah ada juga lagi dikerjain. Jadi kita bareng-bareng kerjain, ada kerjaan kita maksimalkan. Jadi jangan sampai kerjaan itu menunggu dikerjakan itu Pak. Jadi ada slot kerjaan kita kerjakan, ada slot kerjaan kita kerjakan. Itu untuk memaksimalkan kerjaan kita berakhir di sesuai schedule Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang saya diajak Mas Imam ke flat 2, di mana panjang flat 2 yang kalinya dinormalisasi adalah kurang lebih 500 meter. Setelah seat pile dibobok agar elevasinya disamakan, pekerjaan berikutnya yang akan dilakukan adalah pembangunan capping beam. Ini flat 2 Pak. Flat 2 itu progresnya udah sebelah sisi kiri itu udah terpancang semua. Ini panjangnya sekitar 500 meteran Pak. 500 meter udah siap di capping beam. Sebenarnya capping beam itu kita berjalan Pak, berjalan dari STA gede ke STA kecil. Capping beam itu udah bisa berjalan Pak. Nah ini lagi proses-proses pemilihan alat, bongkar-bongkar pontonnya buat pindah ke seberang sisi sana Pak. Jadi kalau udah mulai bekerja di seberang sisi sana, berarti kita sisi ini udah kelar, pindah lagi ke zona berikutnya Pak. Cuman karena kebetulan ada case-case yang di area Rasuna, kita kebanyakan difokuskan ke sana, bukan berarti menghilangkan yang ada di STA yang udah berjalan. Tetap kita menambahkan orang, kita fokus ke sana sambil berjalan 2 Pak. Jadi schedule di Juli itu mudah-mudahan terkejar Pak untuk kerjaan utama pemancangan. Selanjutnya tinggal kerjaan-kerjaan yang kayak landscape, view deck, dan yang kerjaan-kerjaan memperindahnya mungkin di Juli sampai Desember Pak. Sobat Jelajah Jakarta, kebetulan di flat 2 ini juga menjadi area stockyard atau lokasi penempatan material CCSP. Nampak sejumlah seat pile dan kontainer yang siap untuk mendistribusikan seat pile ke flat 3 ini, di mana saat ini kontraktor masih terus melakukan aktivitas pemancangan.
Sebenarnya kita itu di sini tuh stockyard kita juga Pak, stockyard CCSP kita taruh di sini untuk selanjutnya dimobilisasi ke flat-flat yang mau dipancang. Nah untuk di flat ini area sisi kiri udah selesai, udah nanti pindah ke sisi kanan. Nah mungkin tinggal untuk pemancangan ya, tinggal berikutnya tinggal pekerjaan capping beam. Nah ini mungkin ada garis-garis ini, nanti ini dipotong, dibobok sesuai gambar, sesuai apa namanya yang udah ada, kita capping, kemudian capping selesai mungkin pindah ke STA berikutnya Pak. Sobat Jelajah Jakarta, tiba sekarang kita berada di flat 3. Menurut Mas Imam, di flat ini lokasi yang sulit sudah kelar, sehingga relatif aman untuk mengejar progres kelar sebelum HUT Jakarta di bulan Juni mendatang. Ini di flat 3 Pak, di flat 3 kita progres kita udah mencapai untuk mengejar ulang tahun yang DKI ya Pak ya, udah 50%, sisi kiri udah tinggal pasang capping beam, Mei mungkin udah selesai, untuk yang sisi kanannya hari ini udah mulai pancang, nanti di sore ini Pak. Sebenarnya untuk segmen 3 itu bahasa kita flat 3 ya Pak ya, itu untuk yang pancang-pancang yang berkaitan dengan darat Pak, bukan yang di air. Selebihnya kan kita di air, jadi kita yang case yang menurut kita sulit kita kerjakan dahulu biar kita tahu masalahnya nanti di mana. Jadi kita nggak kerjakan di belakang, nanti beratnya ke depan. Kita kerjakan di awal supaya kita tahu untuk kesulitannya apa aja. Nah untuk sekarang nih udah alhamdulillah udah selesai yang menurut kita, yang kita kemarin sulit ternyata udah cukup selesai. Mungkin di bulan Mei ini kelar untuk yang flat 3. Sobat Jelajah Jakarta, nampak teman-teman pekerja sedang melakukan pembesian dalam rangka pembangunan capping beam. Jadi setelah pemancangan kita bobok kepala tiang pancangnya, nah kita pasang capping beam untuk mengunci si pancang itu. Jadi nanti kelihatannya seperti yang di STSA awal itu rapi Pak, rapi, jadinya seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, nampak satu unit eksavator yang berada di atas ponton melakukan pembongkaran tanggul Kali Cideng existing. Menurut Mas Imam, pembongkaran ini diperlukan sebelum aktivitas pemancangan seat pile yang baru. Kita sebelum memancang itu ngecek dulu lokasinya. Kalau ada di situ ada beton, ada pasangan batu, beton dan sebagainya, kita bongkar dulu Pak, bongkar dulu. Habis itu kita baru lanjutkan untuk pemancangan SSP-nya. Kita bor dulu, kita pancang biar rapi Pak. Jadi pancang kita masuknya itu sesuai yang ditentukan Pak, sesuai rencana. Jadi makanya kita bongkar-bongkar dulu yang ngalangin. Takutnya kita nggak bongkar-bongkar, pancang kita nggak sesuai rencana, masuk dalamnya atau miring-miring. Nah ini biar rapi kita bongkar-bongkar dulu Pak. Saat eksavator membongkar tanggul existing ini, banyak kabel utilitas yang ditemukan. Kabel-kabel utilitas tersebut apakah akan ditanam berbarengan di samping seat pile? Tergantung kebijakan pemilik kabel utilitas tersebut. Yang pasti menurut Mas Imam, PT Jaya Konstruksi sudah berkoordinasi dengan para pemilik kabel utilitas. Sebenarnya kalau untuk utilitas kita bisa disebut tantangan, bisa juga enggak Pak. Sebenarnya kita gimana caranya kita koordinasi. Sebelum kita mulai kerja ini, kita udah bersurat ke pemilik utilitas terkait. Nah, kita udah join survei dan lain sebagainya. Ada yang harus direlokasi, ada yang enggak juga. Nah, sementara ketika kita udah sebelum bekerja, berarti dari pihak utilitas itu udah mengokehkan kita mau bekerja di sini. Baru kita mulai kerja. Jadi utilitas ini ada yang udah direlokasi, ada yang mungkin tidak aktif Pak. Kalau emang mau ditanam dari pihak utilitasnya, bisa kita tanam di samping pekerjaan pancang kita Pak. Kan di samping SSP kita itu ada space sebelum kita backfill Pak, kita uruk kembali, itu bisa di situ Pak. Kecuali mungkin kayak SKTT itu Pak ya, SKTT itu ya koordinasinya emang harus benar-benar mateng gitu Pak, karena itu mencangkup tegangan tinggi listrik ke daerah-daerah DKI sekitaran sini. Sobat Jelajah Jakarta, masih di flat 3, tidak jauh dari eksavator yang sedang membongkar tanggul existing ini, ada pekerjaan pemancangan seat pile sebagaimana Anda lihat ini. Pemancangan ini menggunakan dua metode, yakni metode hammer dan juga metode vibro. Sekarang kita lagi melaksanakan pemancangan Pak, pemancangan SSP, di mana pemancangan itu ada dua metode Pak, bisa pakai metode hammer sama pakai metode vibro. Jadi ketika kita vibro kita getarin nggak masuk, kita pakai hammer Pak. Jadi biar kedalamannya pemancangan itu tercapai sesuai yang sudah ditentukan. Beberapa mungkin di bawahnya itu ketika kita melakukan pengeboran ada yang tanahnya keras, terus di bawahnya terkena
benda-benda apa, mungkin ada batu dan sebagainya, itu nggak bisa, ya kita gunain pakai hammer. Tapi hammer juga kita perlu perlu perhatikan kekuatannya, takutnya efeknya ke SSP-nya pada pecah-pecah Pak. Tapi sejauh ini udah sesuai metode, sesuai rencana, dan sesuai schedule progres kita. Sobat Jelajah Jakarta Flat 3 ini, panjang pekerjaan yang akan dipancang seat pile kurang lebih 300 meter. Dari 14 meter panjang seat pile ini, target pemancangan seat pile sedalam 10 meter. Menurut Mas Imam, insya Allah pemancangan seat pile di Flat 3 ini, akhir bulan April ini dipastikan sudah kelar. Ini dari jembatan ke jembatan sekitar 300 meteran Pak, kita pancang. Sebenarnya ini di sini tuh kita ada case-nya ya batu beton ini. Tapi untuk pemancangan darat enggak, kita pemancangannya di atas air. Ini tidak ada kendala lah, kendalanya cuman ini, dan itu udah metode kita, udah rencana kita udah sesuai. Nah mungkin yang untuk kendala-kendala yang mancang di darat itu juga udah selesai. Nah ini 300 meter, mudah-mudahan di bulan ini juga udah kelar Pak, karena kita udah berjalan sekali, udah banyak sekali alat kita masuk ke area sini untuk mengejar, yaitu tadi bersinggungan dengan Rasuna, untuk supaya di hoodnya DKI itu udah clear di area Rasuna, jadi nggak ada macet-macet pengguna jalan yang terganggu efek dari proyek kita Pak. Sobat Jelajah Jakarta, di Flat 3 ini rencananya akan dibangun landscape. Namun tentu saja pekerjaan landscape baru dilakukan setelah semua pekerjaan utama, yakni pemancangan seat pile maupun pembangunan capping beam kelar. Jadi kita fokus ke kerjaan utama dulu untuk sekarang, sampai Juli kita beres. Selebihnya kerjaan landscape kayak view deck, ada landscape di situ, taman di situ. Itu setelah kerjaan, fokus ke kerjaan kita udah selesai, kerjaan utama, baru kita ke kerjaan berikutnya Pak. Sebenarnya kontrak kita itu di Desember Pak. Cuman kita dari manajemen di push bahwasanya kerjaan utama itu harus bisa kelar di Juli Pak. Jadi ada sisa waktu itu kita untuk ada kerapihan dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan tambahan yang menurut kita bebannya nggak terlalu berat. Nah, sementara kerjaan-kerjaan berat kita kejar di awal Pak. Jadi supaya kita tahu biaya mungkin yang keluar berapa, yang untuk kendala-kendalanya itu apa. Jadi itu kita benar-benar kita maksimalin di awal Pak. Jadi kita ribut-ribut mungkin lembur di awal. Jadi kita nggak mau kita di awalnya nyantai, ketika akhir-akhir kita dikejar harus selesai bulan ini kita panik di situ Pak. Mungkin ada biaya kita nggak mikir dan lain sebagainya, itu nanti panik di situ Pak. Kita lebih baik panik di awal, ibaratnya kita merasa kritis di awal, nanti di akhir itu kita bisa mungkin lebih santai gitu Pak, kerjaan itu Pak. Tentu selaku kontraktor pelaksana yang melakukan pekerjaan milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta ini memiliki harapan besar pada proyek ini. Dengan sisa waktu sampai dengan bulan Juli 2026 mendatang, kontraktor berharap seluruh pihak bisa terus mendukung pelaksanaan proyek normalisasi Kali Cideng ini agar bisa tepat waktu dan tentu saja tepat mutu. Segala pihak ataupun dinas-dinas terkait dan lain sebagainya itu support ataupun sejauh ini sih udah mendukung Pak. Cuman mungkin ada beberapa kayak masih ada PKL lah, ada utilitas yang harus kita koordinasi, dan itu ada yang fast respon, ada juga yang slow respon. Nah itu Pak mungkin yang menjadi agak sedikit hambatan bagi kita, tapi sejauh ini sudah kita tangani lah Pak. Waktu itu kayak mohon dimaklumi juga buat yang pengendara mungkin ada tanah kotor, tapi kita udah setiap hari kita rutin ngecek, kita rutin bersihkan. Ada mungkin jalan kepake sama proyek. Nah, mungkin harapannya mudah-mudahan proyek ini Pak kelar tepat waktu, ya tepat mutu, tepat biaya itu udah pasti. Jadi mengurangi banjir juga. Tujuan utamanya kan kita memperluas sungai sama memperindah memperkuat juga. Jadi bencana-bencana yang alam ke depannya yang ada di sini mungkin mudah-mudahan nggak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke proyek normalisasi Kali Cideng yang berada di Jalan Kuningan Mulia sampai dengan Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan ini. Semoga informasi progres proyek ini bermanfaat. Saya akan kembali update proyek normalisasi Kali Cideng ini sampai 100%. Jadi pastikan Anda terus saksikan Jelajah Jakarta ya. Sampai jumpa, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.